Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti gas alam, minyak bumi, kekayaan laut, dan lain sebagainya. Namun, apakah segalanya akan dapat digunakan hingga anak cucu kita nanti? Seperti yang kita tahu, alam menyimpan sumber bahan bakar yang selama ini kita gunakan bukanlah suatu kebetulan. Butuh waktu yang lama untuk mengumpulkan hanya untuk 1 barel minyak bumi. Namun, kemajuan peradaban tanpa disadari memicu kita untuk memakainya secara berlebih. Hingga suatu saat nanti, akan ada masa di mana bumi bukanlah lagi tempat yang aman. Gunung es mencair, air laut meningkat, hingga air bah terjadi di mana-mana. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya? Mungkin dengan mengubah bahan bakar saat ini dengan yang lebih ramah lingkungan, seperti panas matahari. Dengan menggunakannya, maka keseimbangan bumi akan tetap terjaga. Pemerintah telah membuat PLTS di berbagai titik. Namun, ada beberapa permasalahan yang menjadi sorotan. Salah satunya adalah biaya pembuatannya yang mahal karena harus mengimpor bahan sel surya. Lantas, bagaimana solusinya? Collodium quantum dots mungkin dapat dicoba. Bahan nanopartikel ini adalah bahan yang mudah didapat sehingga dapat menggantikan bahan semikonduktor yang mahal. Dengan begitu, penyerapan panas akan lebih sempurna sehingga energi yang dihasilkan akan semakin banyak. Dan selanjutnya, dapat disalurkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energi. Namun lagi-lagi, butuh kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkannya. Dengan begitu, kesejahteraan bersama akan ada di depan mata. Saya Putri Rizkika akan mempresentasikan hasil esai saya mengenai penanganan bahan-bahan limbah berbahaya hasil pengeboran eksplorasi panas bumi guna merealisasikan target pasokan listrik tahun 2025. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara terbesar penghasil energi panas bumi. Kita bisa lihat peta potensi lokasinya, hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia terutama di bagian Sumatera. Seberapa penting sih energi panas bumi itu? Energi ini dapat menekan penggunaan energi fosil. Kita tahu energi fosil itu menghasilkan zat-zat yang sangat berbahaya. Memang sudah ada penelitian mengenai pengurangan konsentrasi sulfur. Tapi bagaimana dengan zat karbon dioksida yang jelas sangat berbahaya bagi kita? Selain itu, energi panas bumi ini terbentuk secara terus-menerus berdasarkan kondisi geologinya. Permasalahannya, masyarakat tidak mau dan sangat khawatir akan dilakukannya eksplorasi panas bumi ini. Pertanyaannya, mengapa masyarakat sangat menolak? Karena limbah cairan panas bumi itu mengandung zat yang sangat berbahaya yang menimbulkan dampak negatif bagi sektor pertanian, yang mana merambat pada sektor ekonomi dan membuat lingkungan sekitar menjadi tidak sehat sehingga kesehatan pun menurun. Mengetahui permasalahan tersebut, kita bisa berinisiatif mengubah bahan-bahan berbahaya dari limbah tersebut menjadi bahan yang berguna. Seperti apa? Kita bisa mengubah silika yang terdapat dalam limbah sludge menjadi bahan penyampur semen atau batako. Untuk bahan-bahan berbahaya dalam limbah cairnya, kita bisa mengubahnya menjadi pupuk multinutrien berbasis fosfat. Pengubahan silika menjadi bahan pencampur semen atau batako sudah ada penelitiannya, akan tetapi silika tersebut berasal dari limbah kertas. Kita bisa melakukan penelitian dengan mengambil silika dari limbah sludge panas bumi untuk dibuat menjadi bahan pencampur semen atau batako. Pembuatan pupuk multinutrien dari bahan limbah cair panas bumi juga sudah ada penelitiannya dengan memakai dinatrium hidrogen fosfat. Akan tetapi kita bisa melakukan penelitian untuk selanjutnya dengan membuat pupuk jenis lain ataupun menggunakan fosfat jenis lainnya. Apa sih hasil dan manfaat yang diperoleh dari solusi tersebut? Dengan dibiasakannya pemanfaatan limbah sludge panas bumi menjadi bahan pencampur semen atau batako, kita bisa meningkatkan kemajuan infrastruktur di bidang keras. Kemudian pupuk multinutrien yang berasal dari limbah cair panas bumi tadi akan mendukung pertanian berkelanjutan yang berdampak positif bagi sektor ekonomi, bagi para petani. Dibiasakannya pemanfaatan limbah-limbah tersebut, kita juga mendukung ketahanan infrastruktur di bidang keras non fisik, yakni ketersediaan air bersih dan lingkungan menjadi sehat. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir lagi akan pengeboran eksplorasi panas bumi ini, dan Indonesia pun dapat mencapai target pemanfaatan potensi panas bumi di tahun 2025, sehingga pasokan listrik dapat teraliri ke hampir seluruh wilayah, termasuk wilayah terpencil. Pasar terbesar e-commerce di Asia Tenggara. Hal ini membuka peluang UMKM dan brand lokal mengembangkan bisnisnya secara digital. Namun, pasar e-commerce di Indonesia mengalami beberapa masalah di bidang infrastruktur logistik. Di antaranya, we need innovation
solve these problems. Halogaf merupakan rancang bangun kendaraan robotik sebagai kemudahan distribusi logistik pada bandara, yang bebas bergerak, sederhana, dan mandiri, serta berbasis portable PV charger system sebagai bentuk pengisian daya. Dengan desain yang inovatif, yang diadopsi dari sistem AGV forklift, Halogaf mempunyai pengembangan sensor magnetik menggunakan sensor Halvek dan prosesor menggunakan Arduino dan mini PC Raspberry, sehingga Halogaf mempunyai biaya yang jauh lebih rendah. Halogaf juga menggunakan portable PV charger system yang dapat mengisi daya hingga 3 Halogaf berkapasitas 36 volt, 12 ampere hour. Untuk sistem di bandara, Halogaf yang berkapasitas 500 kg akan beroperasi di area indoor dengan jalur terencana mulai dari meja check-in hingga bongkar muat yang terletak di dekat landasan pacu. Oh iya, Halogaf sudah mempunyai sistem smart baterai loh, yang artinya jika baterai kurang dari 15%, maka Halogaf akan otomatis melakukan pengisian daya. Dengan mengembangkan Halogaf, kita bisa meningkatkan kinerja e-commerce, meningkatkan kualitas dan kepercayaan produk UMKM dan brand lokal, serta kemandirian energi transportasi. Permasalahan energi terbarukan dan energi tidak terbarukan merupakan salah satu problematika di masa sekarang karena penggunaan energi tak terbarukannya semakin meningkat suplainya sehingga Indonesia harus mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan ini. Maka dengan menggunakan EBT menjadi sumber alternatif penyediaan energi dan guna menjamin keberlanjutan energi hingga masa mendatang karena memiliki dampak rendah bagi lingkungan. Namun, di samping permasalahan energi bersih di Indonesia tidak jauh dengan permasalahan infrastruktur yang dikesampingkan dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah harus berpikir kritis dan merubah konsep dalam memanfaatkan energi tidak terbarukan menjadi EBT guna optimalisasi energi dalam pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam pengembangan infrastruktur EBT di Indonesia memiliki masalah utama, yakni teknologi, ketersediaan bahan baku, dan pendanaan. Selain itu, pengembangan EBT ini kurang berpihaknya pada politik anggaran energi di Indonesia. Maka, manfaat energi terbarukan ini digunakan dalam dunia industri untuk energi untuk tenaga surya, energi untuk tenaga biomasa, energi tenaga sampah, dan energi tenaga mikrohidro. Semua energi listrik ini merupakan sumber energi matahari sekunder dalam proses pembentukan energinya. Pentingnya pengurangan sumber energi tidak terbarukan ialah mengutamakan EBT, mengolah EBT, peningkatan pemakaian EBT yang berasal dari matahari, air, dan angin. Benefit yang didapat tidak akan habis, diperoleh secara gratis, ramah lingkungan, mampu menggantikan energi tidak terbarukan. Dalam pengembangannya lebih lanjut, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, riset dan IT, masyarakat, dan industri agar dapat mengembangkan gagasan ini. Salah satu visi Indonesia Maju adalah keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada upaya memastikan terjalinnya konektivitas dengan pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Reformasi penyediaan infrastruktur jalan tol dan ketenagalistrikan memberikan multiplier efek seperti peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pemberdayaan sumber daya, penerimaan pemerintah daerah hingga perkembangan wilayah. Jalan tol memastikan pergerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Di sisi lain, sektor ketenagalistrikan merupakan hal yang sangat vital karena mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, mulai dari rumah tangga hingga pengoperasian industri dan konstruksi berat. Namun kita tahu bersama bahwa masih banyak kendala yang terjadi, seperti 433 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Reformasi infrastruktur jalan tol dan ketenagalistrikan memberikan beragam manfaat serta mendukung pencapaian target SDGs Indonesia nomor 7, 8, dan 9. Untuk itu, program DIT hadir sebagai rangkaian upaya mewujudkan Indonesia Maju yang terbagi atas development, pembangunan yang merata di daerah 3T melalui pembangunan hijau, empowerment, pemberdayaan SDM dan SDM secara efektif dan efisien, serta transformation, perubahan menuju bentuk masyarakat modern, mewujudkan SDM unggul Indonesia Maju.
Program DIT menghasilkan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk memajukan kesejahteraan serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan keadilan ekonomi di seluruh wilayah NKRI. Better connection, better energy, better life. Terhormat Dewan Juri Esai Utama Karya Esport Talk, di usia yang ke-75 tahun, Indonesia menyimpan berbagai persoalan yang mesti kita tuntaskan bersama. Terlebih pada bidang infrastruktur yang memadai dan energi bersih yang terjangkau, di mana kedua aspek tersebut termasuk fokus global dalam Social Development Goals. Dewan Juri yang saya hormati, solusi pertama yang saya kemukakan adalah implementasi pasir tiling sebagai pendukung akselerasi pembangunan di Indonesia. Latar permasalahan lingkungan yang kian memburuk akibat pasir tiling membuat kita perlu menyikapinya dengan lebih terpadu. Menurut Bursa Efek Indonesia serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat sekitar 358 perusahaan pertambangan di Indonesia. Angka ini berbanding lurus dengan limbah material atau pasir tiling yang dihasilkan. Dengan menggunakan pasir tiling pada infrastruktur, kita mendapatkan manfaat dan hasil antara lain. Dewan Juri yang saya hormati, solusi kedua terkait energi adalah potensi tumbuhan air untuk merealisasikan dekarbonisasi dalam transisi energi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006. Tanaman darat berselulosa tinggi merupakan bahan utama pembuatan bioenergi jenis bioetanol, seperti singkong, tebu, dan lain-lain. Namun, tanaman tersebut lebih difokuskan untuk pangan dan cenderung membutuhkan lahan yang luas. Mengingat 2/3 dari luas Indonesia adalah perairan, maka inovasi pembuatan bioetanol dapat bersumber dari tumbuhan air berselulosa tinggi. Eceng gondok dan rumput laut merupakan tumbuhan air yang kompatibel untuk memproduksi bioetanol. Sistematika pembuatan bioetanol pada tumbuhan air sama dengan proses untuk tumbuhan darat, hanya saja pada tumbuhan air memiliki banyak kelebihan antara lain. Yang terhormat Dewan Juri, sekian penjelasan singkat esai saya. Atas segala perhatian, saya ucapkan terima kasih banyak. Naik pesawat terbangnya pagi, habis mendarat dikasih sawi. Bangun negeri dalam sinergi untuk kemaslahatan Ibu Pertiwi. Utama Karya, inovasi untuk solusi. Root goals the Natuna Island Environmental and Social Safeguard memanfaatkan potensi unggulan dengan Zero Energy Building bersama PT Hutama Karya dan Energi Akademi Indonesia. Pemerataan pembangunan di Indonesia sudahkah terwujud? Hampir seluruh tol Trans Sumatera sudah berhasil diwujudkan Hutama Karya. Mari kita lihat Indonesia bagian utara, Selat Karimata Indonesia, yang sudah memiliki banyak potensi diwujudkan Indonesia untuk Indonesia yang lebih maju. Latar belakang pentingnya pembangunan root goals di Kepulauan Natuna. Pembangunan daerah tertinggal seperti Kabupaten Natuna, infrastruktur dan konektivitas akan menggerakkan perekonomian daerah tertinggal yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Sahabat energi dan infrastruktur, adapun solusi keterbaruan pembangunan root goals Kepulauan Natuna dengan pondasi utama Zero Energy Building, yaitu strategi desain aktif. Yang pertama, penerapan sensor dalam bangunan berkonsep ZEP. Sensor ini yang bergantung pada aktivitas manusia. Kemudian, penggunaan sistem HFAC. Sistem ini akan mendeteksi tingkat kadar karbon dioksida serta strategi energi terbarukan dalam pembangunan infrastruktur, yaitu dengan panel surya, turbin angin, dan tapcan. Sahabat energi dan infrastruktur, adapun manfaat sosial yang diberikan yaitu memperkuat jati diri bangsa Indonesia, meningkatnya investasi di daerah serta kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer telah meningkat sejak dimulainya revolusi industri. Indonesia's First Biennial Update Report tahun 2016 menyatakan bahwa 32% dari total emisi gas rumah kaca merupakan CO2. Gas tersebut menjadi indikator utama pemanasan global. Di lain hal, Indonesia sedang gencar untuk melakukan penghematan energi listrik, karena energi yang dihasilkan tidak sebanding dengan energi yang terdisipasi.
Sehingga manfaat dan tujuan pembuatan lampu organik piezoelektrik adalah untuk mereduksi CO2 di atmosfer dan mendukung penghematan energi pada penerangan jalan umum. Langkah pertama adalah spesifikasi alga. Alga jenis Chlorella sp dapat memfiksasi CO2 di atmosfer. Menurut Sheehan, Chlorella mampu mengkonsumsi hampir 513 ton CO2 per tahun. Langkah kedua adalah kultivasi alga yang memerlukan fotobioreaktor untuk mengetahui besarnya potensi biofuel yang dihasilkan. Kultivasi ini menggunakan kolom gelembung, loop tubular, dan panel datar. Langkah ketiga adalah sistem LOP yang dapat mengurangi gas emisi CO2 di atmosfer akan terintegrasi dengan piezoelektrik yang berguna sebagai sumber sekunder energi listrik dari lampu tersebut. Pada LOP akan dibuat kontrol lampu jalan dan semua sensor yang bekerja seperti sensor arus, tegangan, cahaya, gerak, pH, temperatur, pencampuran O2, dan nitrat berada dalam satu sistem, yaitu One Monitoring and Health Cell Sensor, guna menghemat energi dan mengoptimalkan proses fiksasi CO2. Hello, I'm Muhammad Ifan Afiandi as representative from Sumatera of Institute Technology, and I invite you to mobilize LOP for supporting the energizing future infrastructure. Nama saya Raka Renata, siswa SMA Swasta Harapan Mandiri Medan. Infrastruktur tak ayal sering disalahpahami. Sebagai Wakil Ketua Umum OSIS SMA Swasta Harapan Mandiri, saya merasa harus berbuat sesuatu. Awalnya, seksi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memulai dengan mengangkat kesesuaian infrastruktur dan energi alternatif terhadap ajaran universal semua agama yang menekankan pentingnya bergiat melakukan kebaikan bagi sesama, mempertahankan jalinan hubungan sosial, serta bertindak arif dan bijaksana dalam mengelola berbagai hal sehingga tidak terjadi kerusakan. Meneladani keberadaan infrastruktur dan energi alternatif, diharapkan akan tumbuh karakter beriman dan bertakwa sekaligus kebinekaan global sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila. Gerakan pemberdayaan kemudian dilanjutkan oleh seksi wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Dalam hal ini, para partisipan pemberdayaan diminta menelusuri keterlibatan anak-anak bangsa dari berbagai latar belakang dan berkompetensi unggul dalam pembangunan infrastruktur atau pengembangan energi alternatif, sekaligus mengkaji manfaat dari infrastruktur bagi kehidupan. Setelah itu, barulah para partisipan diajak mempresentasikan pemahamannya hingga melakukan pengibasan maya ke lingkungan sekitar melalui pembuatan berbagai media unik, trendy, dan khas anak muda. Perlahan, saya yakin karakter bernalar kritis, kreatif, juga mandiri dapat ditumbuhkan agar profil pelajar Pancasila kian mewujud menjadi kenyataan. Pada tahap berikutnya, seksi wawasan keilmuan dan daya kreasi bisa memberdayakan para partisipan untuk mengenali hoaks tentang infrastruktur dan energi alternatif,
sekaligus berkontribusi menanggulanginya. Pada akhirnya, seksi olahraga dan kesehatan dapat pula berperan penting sebagai duta cinta infrastruktur dan energi alternatif guna menggalang dukungan dari sebayanya agar geliat pembangunan juga pengembangan tak lagi terhambat oleh kecurigaan ataupun antipati. Inilah rencana pemberdayaan yang telah mulai kami rintis di sela pembelajaran daring dan kesibukan mempersiapkan diri menghadapi penilaian tengah semester. Semoga asa kami bukan khayal, melainkan tekad